Hai Hai. teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai networking Ubuntu. Jadi, kita simak bareng-bareng yuk videonya. Oke guys, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pada remastering Ubuntu ini, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan tujuan kita. Sebelum kita memulai membuat distro baru, nah kita harus tahu nih tujuan dan target apa yang harus kita capai untuk membuat distro baru tersebut. Nah, misalnya kita membuat distro baru untuk pembelajaran. Nah, atau desain grafis atau mungkin pengembangan web. Nah, tujuan ini akan memandu kita dalam memilih paket software dan melakukan konfigurasi yang tepat. Yang kedua yaitu target pengguna. Kita harus mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan distro baru yang akan kita buat tersebut. Nah, ini akan membantu kita untuk menentukan tingkat kesulitan dan desain antarmuka. Yang ketiga yaitu fitur utama. Nah, kita harus menentukan fitur yang paling penting bagi pengguna. Apakah kita ingin fokus pada keamanan, stabilitas, atau kinerja? Sekarang kita masuk pada langkah kedua, yaitu persiapan lingkungan. Nah, pada persiapan lingkungan pengembangan ini kita akan melibatkan instalasi beberapa tools penting seperti virtual machine, editor teks, dan paket software tambahan. Nah, kita dapat menggunakan VirtualBox atau VMware untuk membuat lingkungan virtual. Nah, pertama virtual machine. Virtual machine memungkinkan kita menjalankan distro baru di dalam sistem operasi kita yang sudah ada. Ini mencegah perubahan pada sistem operasi utama. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu editor teks. Editor teks ini seperti Notepad atau Vim, memungkinkan kita untuk mengedit file konfigurasi dan script yang diperlukan untuk membuat distro baru. Yang ketiga yaitu paket software. Nah, paket software ini kita akan memerlukan yang namanya beberapa paket tambahan seperti The Bootstrap, Shroud, dan Factroot untuk membuat distro baru. Di sini saya memakai Zorin yang base-nya Ubuntu, lalu kita masukkan ke VirtualBox dan di sini saya sudah mengunduhnya dari website resminya. Untuk ISO-nya ikuti saja langkah-langkah yang ada pada website resmi. Kita langsung masuk ke terminalnya. Saya mengetik sudo apt update lalu tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai. Setelah selesai, ketik sudo apt install di Bootstrap untuk menggunakan di Bootstrap. Penggunaan di Bootstrap ini berfungsi karena di Bootstrap ini lebih ringan dan kustomisasi yang lebih minimal dan cepat. Untuk itu kita menggunakan di Bootstrap. Setelah di Bootstrap selesai, kita bisa mencari di Bootstrapnya dengan mengetikkan apt search di Bootstrap. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Lalu selanjutnya kita bisa membuat direktori dengan mengetikkan sudo mkdir Ubuntu minimal. Di sini saya menggunakan direktorinya itu Ubuntu minimal namanya. Sebelumnya saya sudah membuat direktorinya. Nah, bila kita sudah membuat direktorinya dan kita membuat ulang, maka akan muncul unable to located package di Bootstrap. Untuk itu, menandakan bahwa direktorinya sudah pernah dibuat. Selanjutnya untuk mengedit dan menyesuaikan, di sini saya menggunakan Gnome. Ini merupakan environment yang banyak digunakan di Linux. Dia lebih modern, terus itu antarmukanya lebih bersih, minimalis, dan fokus pada pengalaman pengguna yang sederhana. Kita bisa menggunakan keyword Twix dan juga Papyrus untuk icon yang ada pada Gnome. Di sini kita bisa memakai keyword sudo apt install gnome shell Ubuntu. Ikuti saja langkah-langkahnya sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk memasukkan password supaya langkah-langkah bisa terus berjalan. Dan klik saja yes. Dengan keyword Y besar, ikuti saja langkah-langkahnya. Tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Kita langsung buka aplikasi Twix-nya. Ketik saja Twix, lalu buka.
Nah, di sini kita masuk ke appearance, kita bisa mengatur semua tema ya yang ada pada genome tadi. Di sini kita coba-coba aja. Mau yang mana terserah, yang mana pun bebas-bebas. Ya, ini bisa dicoba sesuai dengan keinginan. Ini tadi bisa pakai Adwaita. Adwaita ini defaultnya genome. Nah, itu bisa berubah ya untuk si kursornya, bisa jadi merah, bisa jadi putih. White glass. Untuk ikonnya bisa pakai papyrus. Ini tadi bisa dibilang papyrus. Itu berubah ikonnya. Bisa pakai papyrus dark ya, maaf. Semuanya bisa diatur-atur aja di sini sesuai dengan keinginan. Ya, balik ke default ataupun pakai Zorinnya boleh. Kita bisa atur fontnya juga, mau pakai yang mana. Atur aja sebebas mungkin. Di sini bisa diatur semua. Ya, kita klik select. Yang ini juga. Nah, kita coba lihat. Nah, fontnya sudah berubah ya. Kita bisa mengatur semuanya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Nih, bisa diatur semuanya sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, selanjutnya kita masuk untuk menjalankan perintah untuk membuat dan memodifikasi ISO. Nah, kita bisa menggunakan beberapa alat seperti Kubik, System Bag, dan kali ini kami akan mencoba untuk menggunakan alat yang paling populer dan sederhana dulu, yaitu Penguin Builder. Saya telah menjalankan perintahnya untuk menambahkan repository dan menginstal Penguin Builder. Muncul bahwa tidak bisa melokasikan package Penguin Builder, jadi saya menggantinya dengan Kubik. Saya memasukkan perintah tersebut. Saya mengupdate-nya terlebih dahulu, setelah itu baru menginstal Kubiknya. Ini tunggu aja loadingnya ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita akan langsung menjalankan Kubik dengan mengetikkan perintah sebagai berikut, yaitu Kubik, lalu Enter. Nanti akan muncul tampilan untuk kustomisasi Ubuntu ISO Creator. Nah, di sini kita harus memilih folder atau file yang ingin kita remaster. Nah, nantinya kalian bisa memodifikasi sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan, bisa ditambahkan atau dihapus, dan juga dikonfigurasi. Baiklah, selanjutnya untuk langkah ke-6, itu merupakan langkah di mana dilakukannya pengujian dan penyelesaian. Nantinya setelah distro baru telah selesai dan siap diuji secara menyeluruh, wajib dijalankan berbagai aplikasi dan program untuk memastikan bahwa semuanya bekerja dengan baik. Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi bug, misalnya ada bug yang harus diperbaiki, bisa ditemukan selama pengujian. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi ini harus ditulis secara jelas agar mudah dipahami untuk pengguna baru. Lalu yang ketiga, pembuatan ISO, yaitu buatlah ISO dari distro baru supaya bisa didistribusikan kepada pengguna dengan baik. Untuk langkah ke-7 atau langkah yang terakhir, yaitu merilis distro baru. Nantinya jika kalian merasa udah yakin nih dengan distro yang kalian buat gitu, bisa langsung dibagiin aja ke komunitas-komunitas tertentu. Jadi perilisan ini bisa melalui situs web atau forum untuk berbagi distro, supaya nanti bisa menerima umpan balik daripada pengguna lain. Nanti bisa di-upload di GitHub ataupun SourceForge untuk membagikan distro-distro kita gitu. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, bye-bye.